Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikma Herdiansyah. Saya dari kelas 5C Pendidikan Sejarah. Akan menyelesaikan tugas dari Bapak Faiz M. Hum yang mana mengampu Prodi Sejarah Asia Tenggara. Yang insya Allah saya akan membacakan tentang Islamisasi di Asia Tenggara. Adapun poin pertama, awal mula masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebabkan kegiatan kaum pedagang dan para sufi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Sebagian pedagang ini melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan sehingga memungkinkan mereka atau keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk penyebaran agama Islam. Yang kedua, ada saluran penyebaran agama Islam. Yang pertama, ada jalur lewat perdagangan. Kesibukan kualitas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang muslim, yaitu dari Arab, Persia, dan juga India, turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, Tenggara, dan benua Asia. Yang keduanya melalui jalur perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk memperistri atau menjadi istri saudagar-saudagar itu. Yang ketiga, ada lewat jalur tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teori sufi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya ada lewat jalur pendidikan. Islamisasi juga melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok, yang diselenggarakan oleh guru-guru agama dan para kiai. Ada kemudian jalur kesenian. Saluran Islamisasi yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sebagaimana yang telah kita ketahui, diantaranya yang sebelah sininya atau ke zaman sininya itu yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga ya. Itu merupakan kesenian-kesenian yang dibawa melalui jalur kesenian, itu tadi penampilan wayang. Yang selanjutnya juga ada kesenian-kesenian lainnya seperti sastra, kemudian hikayat, babat, dan sebagainya. Seni bangunan dan juga seni ukir tentunya. Yang selanjutnya ada melalui jalur politik. Jalur politik menekan kaum pedagang yang melakukan Islamisasi dengan jalan menikah, dengan berharap beberapa penguasa lokal yang telah menyumbangkan peran dan pengalaman emosional terhadap perusahaan perdagangan para penguasa pesisir. Kemudian ada teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Ini kurang lebih ada 3 yang sebagaimana telah kita ketahui bersama. Di antaranya ada teori Arab, teori Cina, dan juga teori Gujarat yang sudah maklum kita ketahui. Yang pertama ada teori Arab, yang mana ini dikemukakan oleh John Crowlord. Menurutnya, Islam datang dari Arab melalui pedagang, yang dibuktikan dengan catatan Cina mengatakan orang Arab dan Persia telah mempunyai pusat perniagaan di Kanton sejak tahun 300 Masehi. Para pedagang Arab ini tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara, dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab. Ada juga pedagang Arab yang menikah dengan wanita setempat dan menyebarkan agama Islam. Yang kedua ada teori Cina yang dikemukakan oleh E. Geredia dan Eski Patimi. Menurut Geredia, Kanton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk agama Islam. Pedagang Cina Islam ini kemudian berdagang di Asia Tenggara di samping menyebarkan agama Islam. Sedangkan menurut Patimi, pedagang Cina Kanton pernah pindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir ada teori Gujarat yang dikemukakan oleh S. Hurgronje.
Menurutnya Islam datang dari Gujarat atau India. Dan pantai Coromandel di semenanjung India. Terdapat batu marmer pada batu nisan yang mempunyai ciri buatan India. Contohnya di batu nisan para Raja Malik Pasai. Itu mungkin diantaranya sekilas tentang sejarah Asia Tenggara, tentang Islamisasi di Asia Tenggara. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.